Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bram IT Expert. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang Internet Gateway. Di sini kita akan belajar pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, dan konfigurasi LAN. Lalu ada NAT trace dan perapian konfigurasi, lalu ARP. Di sini kita akan langsung ke materi pengenalan Internet Gateway. Nah, di sini juga ada tahapan konfigurasi gateway. Jadi, untuk tahapan konfigurasi gateway itu kita akan mengkonfigurasi WAN, Wide Area Network, yaitu diantaranya DHCP client, ISP memberikan DHCP server, lalu ada IP address, gateway, DNS, dan konfigurasi secara manual. Lalu ada konfigurasi LAN, yaitu di sini ada konfigurasi IP address yang mengarah ke client atau PC, lalu ada konfigurasi DHCP server, lalu ada konfigurasi NAT, yaitu chain, alt interface, dan action. Nah, kita akan langsung lanjut ke materi ya teman-teman. Di sini kita mempunyai sebuah topologi ya teman-teman. Di sini ada ISP, MikroTik, switch, B1 sampai B5. Di sini internet gateway. Kita akan mengenal internet gateway. Jadi internet gateway menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada kliennya teman-teman. Kepada klien yaitu B1 dan B5. Nah, jadi komputer kita itu bisa internetan dari sisi router. Nah, di sisi router yaitu networking tools. Nah, lalu kita bisa internetan melalui sisi klien yaitu client tools. Jadi kalau klien kita bisa internetan melalui MikroTik ini ya teman-teman, maka router kita sudah disebut internet gateway. Jadi sudah bisa internetan ya teman-teman. Nah, kita akan langsung ke praktiknya ya teman-teman. Nah, praktiknya yaitu di sini kita akan hapus dulu ya ini. Kita hapus. Oh, mungkin tidak akan saya hapus, mungkin saya akan edit saja ya. Di sini saya sudah menambahkan switch ya teman-teman. Lalu kita offin saja. Atau enggak saya hapus saja ya teman-teman. Hapus saja ya. Sini kita ke stop. Juga stop. Lalu stop. Oke, mungkin agak lama ya teman-teman, kita skip saja. Oke, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Kita langsung saja. Kita tambahkan node. Lalu kita tambahkan Cisco IOL. Nah, di sini adalah perangkat switch ya teman-teman, Cisco IOL ini. Untuk icon kita pilih yang switch ini ya teman-teman. Lalu select. Nah, di sini ada Ethernet. Kita pilih 2 saja. Karena Ethernet menjadi 2. Kenapa ya teman-teman? Pasti kalian bertanya kenapa harus 2? Karena kalau di sisi Ethernet, misalkan Ethernet 1 ya teman-teman, maka hanya terdapat 4 port ya teman-teman, yaitu 01, 02, 03, 04, 014, 01 ya. Nah, kalau Ethernet kita isi 2 ya teman-teman, itu terdapat 8 port ya teman-teman, yaitu dari 0/1 sampai 1/4. Jadi 0/1, 2, 3, 4, lanjut ke 1/1, 1, lanjut ke 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Jadi 8 port ya teman-teman. Nah, untuk 0/0 itu adalah port 1 ya teman-teman, untuk mengkonfigurasi si routernya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi 1 itu untuk mengonfigurasi router kita dengan ISP itu ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Nah, untuk image kita layer 2 ya teman-teman, karena Cisco switch ya, berjalan di layer 2 ya teman-teman. RAM 1 GB. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menambahkan lagi yaitu virtual PC. Nah, virtual PC ini kita akan menambah 5 ya teman-teman. Nah, ini desktop PNG, biarkan default, lalu save. Nah. Oke. Nah, sudah seperti ini. Di atas jajarkannya teman-teman. Nah, ketika sudah, kita ubah dulu ya ini agar rapi ya. Kita klik dulu coba ya. Atau kita edit ya teman-teman.
ini sudah muncul ya. Nah, di sini kita PC1, kita beri nama PC1. Lalu kita tunggu. Ini agak lama teman-teman. Nah, kita tunggu. Ini agak lama ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah merename semua visi ya, jadi visi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi saya sudah merename semuanya agar videonya cepat ya. Nah, di sini kalian tinggal rename saja ya teman-teman, seperti yang saya bahas sebelumnya, itu merename visi ini agar rapi ya teman-teman, rapi, enak dilihat. Nah, sudah itu kalian sambungkan saja si switch dan si router mikrotik ini ya teman-teman, sambungkan. Oke, kita tunggu saja teman-teman, kalau lama saya skip saja ya. Oke teman-teman, kita sudah menyambungkan semua semua perangkat kita ya, mulai dari PC ke switch, switch ke router, dan router ke ISP ya teman-teman. Kita langsung nyalakan saja ya teman-teman. Kita play, ini play, ini play, ini play, ini play, 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 and play. Nah, dari sini kita sudah menyambungkan dari PC 1 sampai 5 ke switch, lalu dari switch ke router mikrotik. Nah, dari router mikrotik sambunglah ke ISP ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kita akan membahas lebih lanjut tentang internet gateway ini. Nah, internet gateway yang sudah saya jelaskan tadi, maka yaitu pasti router itu bisa internetan, lalu di sisi klien juga bisa internetan, di sisi internet bisa di sisi router atau networking tools juga bisa internetan, lalu di sisi client tools ya, ini client tool, maka bisa internetan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi internet gateway itu seperti semua perangkat kita itu bisa internetan melalui ISP ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Internet gateway itu adalah ketika semua perangkat di sini itu bisa internetan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, dalam internet gateway pasti ada yang namanya DHCP server ya teman-teman. DHCP server. Nah, DHCP server ini membagikan koneksi internet contohnya, dan IP otomatis ya, lebih dikenal DHCP server itu lebih dikenal memberikan IP address otomatis. Contohnya itu misalkan ISP ya teman-teman. Jadi ini ISP ini adalah contoh dari DHCP server itu sendiri teman-teman. Nah, lalu juga ada klien ya teman-teman. DHCP klien ini yaitu menerima IP otomatis dari si DHCP server ini teman-teman. Jadi ini menerima IP otomatis ya, otomatis IP. Nah, yang ini contohnya itu router ya teman-teman. Jadi router yang terkonek ke si ISP ini teman-teman. Jadi ini yang dinamakan DHCP server dan DHCP client. Nah, kita lanjutkan lebih detail lagi. Jadi ISP bertindak sebagai DHCP server, lalu router bertindak sebagai DHCP client. Nah, jika DHCP router mikrotik ini bisa juga menjadi DHCP server ya teman-teman. Maka DHCP si router ini akan memberikan IP otomatis ke sebuah klien ini ya teman-teman. Klien ini. Nah, si mikrotik bertindak sebagai DHCP server, yaitu memberikan IP otomatis. Nah, si klien juga bertindak sebagai DHCP client, yaitu penerima IP otomatis dari si mikrotik ini ya teman-teman. Jadi ISP ini sebagai DHCP server ketika terhubung ke si router, lalu si router bertindak sebagai DHCP client. Router mikrotik juga bisa menjadi DHCP server jika terhubung ke sebuah klien ini yang bertindak sebagai DHCP client. Seperti itu teman-teman. Nah, di internet gateway juga pasti ada yang namanya konfigurasi WAN ya teman-teman. Konfigurasi ya. Nah, pasti ada yang namanya konfigurasi WAN. Nah, WAN ini kita akan fokus ke konfigurasi ISP dan mikrotik ya teman-teman. Jadi ini yang dinamakan WAN, yaitu Wide Area Network. Lalu ada LAN ya teman-teman. LAN
kenalan ini yang disebut local area network ya teman-teman. Kenalan ini kita akan fokus ke router dan klien ya teman-teman untuk konfigurasinya teman-teman. Nah lanjut, di sini juga ada konfigurasi NAT. Nah jadi NAT ini adalah kita akan konfigurasi NAT yaitu router, mikrotik, dan ISP ini ya teman-teman. Jadi NAT ini adalah sekumpulan IP private dalam klien ini ya, yaitu local area network. Nah sekumpulan IP private klien ini akan internetan dan terhubung ke ISP melalui router mikrotik. Nah router mikrotik ini akan menerjemahkan si IP private ini menjadi satu IP public ya teman-teman. Jadi satu IP public ini bisa internetan melalui penyedia jaringan yaitu ISP ya teman-teman. Jadi IP public itu bisa digunakan di sebuah internet. Ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengenal tahapan konfigurasi. Nah di sini akan kita lanjut ke konsep konfigurasi WAN ya teman-teman. Nah dalam konfigurasi WAN itu konsep konfigurasi WAN itu pasti ada WAN ya teman-teman. Tulis dulu WAN. Nah konsep konfigurasi WAN ini kita akan mengkonfigurasi melalui port 1 ini ya teman-teman. Nah atau ETH1 kalau port itu adalah port Ethernet ya teman-teman. Nah di WAN ini pasti ada akan ada DHCP server, lalu ada juga yang manual. Tahapan konfigurasinya ya teman. Nah konfigurasi router port 1 ini atau ETH1 ini yang menghubungkan router dengan internet ini ya teman. Jadi router melalui Ether 1 langsung terhubung ke ISP ya teman. Nah jika ISP ini tidak ada layanan DHCP server ini ya teman, atau memberikan IP otomatis, maka router tidak akan menerima si DHCP client ini ya teman. Jadi DHCP client ini adalah untuk menerima IP otomatis ya teman-teman. Nah untuk memecahkan masalah ini ya teman-teman, kita akan mengkonfigurasinya secara manual ya teman-teman. Jadi ada secara metode DHCP server dan DHCP client, lalu ada yang manual ya teman-teman. Jadi diisi oleh diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya, itu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Nah pertama-tama kita perkenalan dulu dengan parameter ya teman-teman. Parameter. Nah parameter ini terdiri dari IP. Jadi kita akan mengkonfigurasi sebuah IP ya teman-teman. Lalu ada DNS, lalu ada gateway. Nah IP ini seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu nama dari sebuah perangkat ya teman-teman. Nah DNS ini misalkan saya ambil contoh ketika saya ping ke IP Google, misalkan maksud saya ping ke domain Google ya, misalkan google.com, maka itu akan TTL ya teman-teman, karena DNS ini menghubungkan kita ke domainnya si Google ya teman-teman. Lalu ada gateway. Gateway ini adalah ketika kita ambil screen, saya ambil contoh ya. Gateway ini adalah ketika kita ping ya, misalkan kita sudah konfigurasi nih. Nah kita ping ke IP Google yaitu 8.8.8. Nah maka itu akan TTL ya teman-teman, karena kita sudah mengisi gateway ya. Begitu pun dengan DNS ya. Jadi seperti itu kita akan bahas ya. Nah di sini kita akan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client ya teman-teman. Nah di sini kalian klik 2 kali pada router mikrotiknya. Oke, ini agak lama, kita akan, kalau lama kita skip ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke terminalnya ya, karena kita sudah mengklik 2 kali. Nah metode konfigurasi WAN dengan metode DHCP kali ini adalah mengkonfig melalui Pinet Lab ya teman-teman. Jadi ini adalah router mikrotik OS, jadi kita isikan ya.
mikrotik login kita itu admin, lalu tekan password Bram. Nah, sini sudah ini. Untuk password kalian bisa menambahkan password atau tidak. Kalau tidak kalian tinggal enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk login ya, login menggunakan user admin. Nah, kita untuk konfigurasinya yaitu melalui ATS 1 ya, kita fokus ke Ether 1 ya teman-teman, atau port 1. Lalu untuk cara config-nya itu kita melalui CLI ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita masuk ke mikrotiknya, kita akan mengecek si IP DHCP kalian ini atau si IP otomatis ini ya teman-teman. IP otomatis dari si DHCP server yaitu ISP. Nah, kita akan coba ketikan yaitu IP DHCP strip client, lalu DHCP misalnya DHCP client print. Lalu kita klik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP 192.168.199. Oke, di sini mungkin ini agak kecil ya. Jadi terminal di router OSDP Network ini agak kecil, maka kita akan mengkonfigurasinya di terminal Winbox ya teman-teman, agar lebih mudah. Di Winbox juga sama ya teman-teman, yaitu menggunakan CLI. Kita langsung connect saja menggunakan MAC address, lalu kita login. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah login ya teman-teman. Nah, di sini ya sudah ketampilan Winbox-nya. Kalian bisa ke Neo Terminal ya teman-teman yang ini. Nah, di sini. Oke. Tunggu. Connect. Oke, kita klik Neo Terminal. Oke, di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, saya akan skip dulu. Oke, di sini kita sudah login ya. Lalu kita klik Neo Terminal. Nah, di sini ada terminal 1. Kita tunggu saja sampai ada tampilan mikrotik. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah ada. Kita coba ketikkan IP DHCP strip client. Oke. Nah, strip client lalu print. Lalu enter. Nah, di sini kita mendapatkan IP address dari si DHCP server yaitu 192.168.149.129/24. Nah, ini adalah IP dari router kita yang menyambung ke ISP yaitu Ether ini adalah Ether berapa ya? Ether 1 ya teman-teman. Oke. Kita klik ini aja. Nah, kita coba IP DHCP client print ya. Print detail. Nah, kita klik. Nah, di sini kalau untuk detail pasti ada interface-nya yaitu Ether 1 ya. Ether 1 itu ada yang router kita terhubung ke ISP itu ya teman-teman, yaitu melalui Ether 1. Lalu bisa ada default yes, lalu ada DNS peer, user peer, DHCP option. Dan juga ada address. Nah, di sini juga ada gateway ya, yaitu gateway-nya 192.168.149.2. Nah, untuk gateway kita ingat saja teman-teman, yaitu gateway-nya 199.2. Oke. Lalu kita masuk ke bagian manual ya. Oke teman-teman, jika kita di si topologi ini ya teman-teman. Nah, jika si router ini tidak ada layanan DHCP server, DHCP client, nah si DHCP server ini kalau tidak bisa, maksud saya itu kalau tidak ada layanan DHCP server, nah atau memberikan IP otomatis, maka kita bisa mengkonfigurasinya secara manual ya teman-teman ya, atau mengisi sendiri ya teman-teman. Nah, kita akan coba praktekkan. Nah, di sini kalian klik DHCP client. Nah, kita akan mencoba praktek agar diisi secara manual sih untuk IP address-nya teman-teman melalui Ether 1. Nah, kita ingat-ingat ya Ether 1 ya teman-teman. Jadi kita remove number 0
maksud saya bukan 0 ya, harusnya 1. Lalu kita coba ini ya. Ini ya teman, maksud saya bukan nomor 1 tapi nomor 0. Nah, di sini ada tanda pagar yaitu nomor 0. Jadi interface-nya enter 1. Jadi kita menghapus si nomor 0 ini ya teman-teman, yaitu enter 1. Lalu pilih HTTP client, lalu remove number sama dengan 0. Nah, ketika sudah ini kalian klik saja, yaitu ini adalah menghapus si DHCP client atau si IP otomatis ini ya teman-teman. Nah, kita enter saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, di sini agak lama ya teman-teman, kita skip saja. Oke teman-teman, sudah merimove si nomor 0-nya. Nah, ketika saya tadi merimove nomor 0, yaitu tadi saya login menggunakan IP. Nah, ketika IP-nya itu dihapus, nomor 0 atau 1, maka si Winbox ini tadi saya tidak merekordnya, itu tadi langsung keluar ya. Jadi saya login menggunakan MAC address ya teman-teman. Kita langsung cek saja IP-nya, yaitu IP.cp client print. Nah, kita enter. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman untuk DHCP client-nya. Ini dihapus secara manual ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menambahkan DHCP client-nya lagi? Nah, itu sangat mudah ya teman-teman. Kalau itu kita cek dulu IP address-nya ya teman. IP address print. Kita cek terlebih dahulu IP address-nya. Nah, di sini adalah IP address si router kita ya. Nah, lalu kita coba interface print. Oke. Nah, kita coba DHCP client lagi. Nah, di sini karena ISP tadi, karena layanan saya ISP ini menyediakan DHCP server, maka si IP ini pasti akan otomatis muncul lagi ya teman-teman. Kita coba hapus lagi ya DHCP strip client, lalu client DHCP client remove number 0. Nah pasti akan keluar. Lalu kita cancel. Nah, lalu kita connect lagi menggunakan login menggunakan MAC address ya. Nah, sini kita masuk lagi. Nah, ketika saya mengetikkan si IP DHCP client itu, pasti akan terisi otomatis IP-nya ya teman-teman. Lalu kita langsung saja menambahkan si IP DHCP client ini, yaitu dengan mengetikkan IP secara manual ya, ini mengisi si atas satunya. Itu IP DHCP client add interface add in, kita coba add interface ether 1 disable no. Coba lagi client kita ini strip. Nah, lalu PHP client add interface slash ether 1 disable no. Nah, karena ini gagal ya teman-teman, di sini pada interface-nya kita akan coba memperbaikinya ya teman-teman. Kita akan skip dulu. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan ketikan ini yaitu PHP client ada di interface ether 1 disable no. Kita klik enter. Nah, tunggu ya teman-teman. Kalau lama kita skip ya teman-teman. Nah teman-teman, ketika sudah seperti ini kita coba cek ya IP DHCP strip client lalu print. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini kita login ulang. Oke, cancel, connect. Oke, kita login in. Nah teman-teman, di sini untuk IP address-nya kita sudah
menambahkan IP address secara DHCP client atau otomatis, yaitu kita mendapatkan 192.168.129 ini sama seperti IP yang kita isi sebelumnya, karena IP yang kita sebelumnya itu dihapus ya untuk IP otomatisnya. Nah, kita sudah mendapatkan IP otomatis ini kembali ya teman-teman. Dan cara mengetikkan si IP DHCP client dari interface Ether1 disable no ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita coba cek lagi. Nah, oke, kita tunggu. Logging in. Kita refresh, coba. Oh, kita coba login menggunakan IP address ya. Nah, kita connect. Kita tunggu ya teman-teman. Kalau lama kita skip saja ya. Oke, ini tidak usah di skip karena sudah masuk. Nah, kita coba buka Neo Terminal. Nah, oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kalian ketik saja IP DHCP client lalu print. Nah, kita tunggu saja karena laptop saya nge-lag ya. Oke, coba. Oke, kalau lama kita skip. Nah, teman-teman, kita sudah ya. Lalu kita langsung enter saja. Nah, di sini sudah terlihat ya nomor 0, interface-nya Ether 1. Lalu address-nya 192.168.129/24. Nah, sudah, maka sudah berhasil nih untuk mengonfigurasi si DHCP client ini ya, teman-teman. Nah, ada trik yang praktis ya, teman-teman, yaitu kita bisa secara mudah ya, atau otomatis, yaitu di Winbox kalian klik IP, lalu DHCP client ya. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kan apa ya, teman-teman? Nah, di sini kan bagian-bagian IP address gateway DHCP server kita nih, teman-teman ya. Nah, untuk menambahkannya, kalian bisa menggunakan metode desktop ini ya, teman-teman. Jadi tidak berbasis teks. Kita coba hapus ya, teman-teman. Itu dikurang atau X. Nah, kurang. Lalu kita remove saja ya. Klik kanan lalu remove. Nah, kita remove. Kita coba X saja ya, langsung tambahin aja ya teman-teman. Nah, untuk Ether 1, yaitu Ether 1, klik OK. Nah, kita sudah klik. Nah, kita akan login ulang ya teman-teman. Oke, kita cancel, kita coba lagi menggunakan address. Nah, IP address-nya sudah 0, karena tadi sudah dihapus. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Oke, nah kita X lalu IP lalu ke DHCP client. Nah, sudah kosong ya teman-teman. Kita coba tambahkan Ether 1. Kita statusnya oke. Sini masih ya. Oke, login. IP DHCP client. Nah, kita tambahin unknown, nah Ether 1 kita klik OK. Oke, ternyata belum berhasil juga. Kita coba cancel ya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Karena tadi saya sudah menambahkan. Lalu diklik OK, itu pasti sudah muncul ya DHCP client-nya. Coba sekali lagi, lalu apply, coba apply. Oke. Oke. Nah, di sini sudah ya. Untuk Ether 1 ketika sudah klik Ether 1 di apply, maka sudah ada ya Ether 1-nya teman-teman. Tadi karena tadi keluar itu karena si IP address-nya tidak ada dan MAC address saya IP address saja ya. Maka itu akan langsung keluar ya di Winbox-nya. Nah, ketika klik Ether 1,
atau yang mengarah router ke internet itu terus satu ya teman-teman. Lalu apply maka akan terisi otomatis si ini si DHCP kliennya ini ya teman-teman. Kita cek status. Nah, maka ini sudah berhasil ya. Ini ada cara untuk cara yang praktis ya. Jadi tidak menggunakan sebuah CLI atau tag ya teman-teman. Kalau itu ya. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Jadi kita akan mengonfigurasi WAN dengan metode manual atau statik. Jadi yang saya katakan WAN itu adalah mengonfigurasi si router dengan ISP ya teman-teman. Jadi manual ini adalah statik. Kalau di HCP client dan DHCP server itu dynamic ya. Jadi ada dua, statik dan dynamic. Nah, statik ini adalah jika DHCP server ini atau si ISP ini tidak menyediakan DHCP server ya, atau tidak menyediakan layanan DHCP server. Karena tidak menyediakan DHCP server, maka si router tidak akan menjadi si DHCP client ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi manual pasti ada parameter, yaitu parameternya yaitu kita akan mengkonfigurasi sebuah IP, DNS, dan gateway ya teman-teman. Nah teman-teman, karena terminal di VNet Lab ini tidak bisa, nah maka dan teksnya ini kecil dan terhalangi, ini adalah kamera saya, maka kita bisa mengkonfigurasinya di terminal Winbox ya teman-teman. Nah, caranya di MAC address, lalu klik MAC address, lalu connect. Lalu login menggunakan MAC address, kalian bebas mau IP atau MAC address ya. Nah, di sini ke Neo Terminal. Nah, kita akan praktek seperti yang sebelumnya, tapi kita akan praktek cara apa ya? Mengkonfigurasi DNS dan gateway dan IP ya. Nah, setelah itu kita klik aja DHCP client untuk ini ya teman-teman, cek IP-nya. Nah, di sini 99.9. Lalu kita IP address lalu kita coba DHCP client print detail. Sini kita sudah ya. Nah, sebelum itu kita coba hapus ya teman-teman. Cara hapusnya yaitu IP DHCP. Untuk hapus ini ya teman, IP DHCP client, enter, remove number 0 ya teman-teman. Nah, ya sudah. Ini untuk DHCP client pasti semua IP, DNS, dan gateway itu terhapus ya teman-teman. Nah, kita coba tambahkan dengan menambahkan IP address. Oke, kita slash dulu IP address, lalu add address. Oke, kita coba ini, kita salin ya. Copy, lalu paste. Oke, saya tidak bisa. Oke, kita coba di sini ya teman-teman, kita klikkan aja IP address, DD address, mikrotik. Nah, oke, kita coba lihat ya. Nah, di sini ada. Nah, kita coba salin yang ini ya teman-teman. Interface enter 1. Coba. Nah, kita copy. Lalu kita tempel ya teman-teman. Tempel paste. Nah, ketika kita salin di wiki atau help di di website si Mikrotik ini terus disalin lalu dipaste ke Windows pasti bisa ya teman-teman. Itu adalah trik saya teman-teman. Ada sebuah trik. Jangan smooth flow ya, kita 119.68. Kita coba 149, kita samakan saya 49 titik 129 ya. Kita samakan ya teman-teman. Lalu interface enter 1, lalu enter ya. Nah, ya sudah, kita coba IP add print. Oh, kita coba print. Nah, untuk ini kita coba ini untuk slash-nya ini kebanyakan ya, atau kekecilannya, ini kekecilan. Lalu, nah, kita coba hapus saja, menambahkan slash-nya, slash. Caranya itu DHCP client remove
number 0. Kita coba IP address remove number 0. Untuk IP address ya teman-teman. Nah, kita coba IP address print. Masih tidak ada, kita coba lagi. Itu ini ya teman-teman. 49/24 kita tambahkan slash. Kita coba enter saja /24. Kita coba enter. Oke nih, nggak ada ya. Kita coba tidak menggunakan slash. Atau kita coba paste lagi. Nah ini jangan slash 32 ya teman-teman. Slash 24 slash 168 149.129 slash 24 ya teman-teman. Lalu kita klik enter ya teman-teman. Nah lalu kita klik print. Nah sini sudah ada ya teman-teman. 192.168.149.129.124 networknya 0 ya. Nah, sini kita sudah menambahkan IP ini ya teman-teman. Oke, lalu kita akan menambahkan si gateway-nya ya teman-teman. Caranya klik slash untuk bagian awal. Nah, lalu kita klik saja untuk menambahkan gateway IP route add gateway. Nah di sini ketika merah seperti ini ya teman-teman, kita cari saja di Chrome ya teman-teman. Saya ketikkan IP route add gateway make rotate, kita salin dan tempel seperti tadi ya. Oke, kan ini kita coba di sini, coba. Oke. Oke. 149 titik. Oke, start. Nah ini dia yang forum ya teman-teman. Nah kita coba salin yang ini ya. Bukan ini ya teman-teman. Kita coba cari yang lain. Oke, kita keluar ya, kita connect lagi. Nah kalau tidak bisa, saya akan skip saja teman-teman dan akan langsung ke bagian. Oke teman-teman, nah ketika saya sudah tahu ya, nah di sini juga tadi merah ya, kalian ketikkan saya di chat GPT, tolong ketikkan IP route gateway 192.168.149.2. Ini IP ISP yang saya ingat-ingat waktu tadi ya teman-teman. Nah di sini busnya kita salin, lalu kita tempel di winbox ya teman-teman. Nah kita coba ya sudah ya, kita coba IP apa sih. Nah ini ada tanda merah lagi, kita akan mencoba menambahkan si DNS nya lagi. Nah, kita coba ke GPT lagi teman-teman, yaitu tolong ketikkan IP DNS server. Nah ini adalah IP Google ya teman-teman. Nah kita ketik kan, nah kita salin. Nah kalau sudah, kita paste lagi ya teman-teman, paste. Nah kita sudah, kita coba IP DNS print. Nah di sini servernya sudah terisi 888. Nah kita coba ke ping google.com. Nah di sini sudah TTL ya teman-teman untuk google.com, karena google.com ini adalah domain, jadi kita sudah, jadi google.com ini berhasil kita sudah menambahkan DNS ini ya teman-teman. Jadi DNS ini adalah menghubungkan sebuah domain internet ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kita coba ping ke IP-nya si Google, yaitu nah kita ketik. Nah di sini juga TTL ya teman-teman. Nah kenapa bisa TTL? Karena gateway dan DNS itu harus ditambahkan dulu.
Nah, untuk ping 888 ini adalah ketika kita sudah menambahkan gateway. Nah, gateway ini adalah untuk ketika ini ya teman-teman. Eh, jadi gateway itu bisa ping ke IP publik Google yaitu IP-nya 888. Kalau DNS itu bisa ping ke google.com atau domain ya teman-teman. Dan ini juga google.com juga bisa ketika sudah menemukan si DNS-nya itu kita bisa mengakses sebuah web server ya teman-teman. Jadi ini adalah konfigurasi WAN ya teman-teman. Jadi kita sedang mengkonfigurasi si router dan kliennya ya teman-teman. Nah untuk cara praktisnya kita kontrol cek. Nah untuk cara praktisnya untuk konfigurasi di Winbox itu selain CLI ya teman-teman, kalian bisa buka ke IP lalu ke uh, address dan sini kan IP yang sudah kita tambahkan nih. Kita coba remove lah kayaknya ya. Nah, ya sudah kita tambahkan saja 192.168.149.129/24. Nah, untuk enternya kita mengarah kemana nih si router kita? Nah, karena kita mengkonfigurasi WAN yaitu router dan ISP, maka klik enter 1 ya teman-teman. Klik OK. Oke, ini login ulang. Atau kita klik apply ya teman-teman. Apply. Nah, maka sudah. Nah, ini adalah menambahkan IP address secara desktop ya, atau tidak menggunakan CLI ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya untuk apa ya, menambahkan si IP gateway ini kalian ketik klik ke IP routers ya, klik. Nah, di sini adalah IP gateway ya teman-teman. Jadi ini aslinya adalah IP yang sudah kita tambahkan tadi ya. Kita coba ini ya teman-teman. Kita X saja, min. Nah, kita coba ke general. Nah, kita coba menambahkan si gateway-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.149.129 ya teman-teman. Nah, ini /24 ya. Untuk gateway-nya kita tambahkan, oh ini si IP address-nya ya teman-teman. Jadi ada destinasi si IP address router kita, lalu gateway-nya kita tambah isi IP gateway yang saya ingat tadi ya, yaitu 192.168.149.2 ya. Sudah benar. Nah, ketika sudah, kita klik apply ya, apply. Kita klik OK. Oke, tidak bisa. Kita coba tidak menggunakan slash. Nah, ketika kita tidak menggunakan slash, maka bisa klik OK saja teman-teman, atau apply. Nah, sini sudah ada ya, S ini yang sudah kita tambahkan secara manual ya teman-teman. Jadi adalah cara menambahkan secara praktis, yaitu desktop tanpa menggunakan tag ya teman-teman. Nah, untuk DNS sendiri, kalian bisa klik IP, lalu ke bagian ini ya teman-teman, DNS. Nah, ini. Nah, untuk servernya, kalian ketik saja, di sini sudah terisi, kita klik bawah teman-teman. Nah, klik OK. Nah, sudah beres deh, begitulah. Itu cara praktis ya teman-teman. Kita coba IP DHCP klien route, lalu print. DHCP client print detail. Nah, ini sudah terisi ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, sangat mudah sekali. Nah, semoga kalian paham. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi LAN ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi LAN ya, yang disebut local area network ya teman-teman, LAN ini. Nah, di LAN ini kita akan mengkonfigurasi sebuah ini ya teman-teman, konfigurasi sebuah router kita dan klien ini ya teman-teman, PC ini. Jadi router kita bertindak sebagai DHCP server, lalu di klien ini bertindak sebagai DHCP klien ya teman-teman. Nah, jika sudah, nah kita akan mengkonfigurasi sebuah IP address. Nah, jadi di si klien ini akan mendapatkan IP address otomatis dari si router ini yang bertindak sebagai DHCP server ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk ketika sudah, nah kita fokuskan router ini, kan ini router ya teman-teman. Nah, router ini menyambung ke ether berapa nih si klien ini ya teman-teman.
Nah, jadi terhubung ke Ether 2 ya, teman-teman. Jadi Ether 2. Nah, jadi kita akan fokus ke Ether 2 ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum itu kita harus login dulu ke Winbox ya, aplikasi Winbox. Nah, kita refresh dulu. Nah, di sini kita ke MAC address lalu connect. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Oke, kalau tidak kita login menggunakan IP address. Coba. Nah, sudah. Oke, kita cek dulu. Sudah ya. Atau kita coba matikan switch-nya. Oke. Kita refresh. Nah, kita connect ke MAC address coba. Oke, masih error. Coba connect lagi. Kalau tidak connect terus kita bakalan skip ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya sudah eh, menghapus ya, menghapus router dan mengstop dan mulai si router ini, dan IP-nya jadi terganti. Tidak apa-apa, jadi kita login saja untuk passwordnya dan kita connect. Oke, kita connect ya. Nah, sudah ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita akan apa ya, mengkonfigurasi sebuah IP ya, teman-teman. Nah, IP. Oke. Lalu kita ke bagian IP lalu addresses. Kan ini itu adalah IP yang menyambung ke ISP, yaitu interface Ether 1. Nah, untuk interface kita yang menyambung ke klien yaitu router ya, kita tambahkan yaitu Ether ini ya, teman-teman. Ether 2. Oke, kita 168 titik 149 titik misalkan saya akan mengisi 2 lah, 05 ya. Nah, Ethernya sesuaikan router yang menyambung ke klien itu Ether berapa, yaitu interface Ether 2. Kita oke. Nah, di sini sudah ada ya Ether 2. Nah, ketika sudah, kan klien itu ingin uh, mendapatkan IP otomatis dari si router ini ya, teman-teman. Jadi kita klik IP lalu ke DHCP server ya. Nah, di sini kalian klik DHCP setup. Nah, Ether berapa klien yang tersambung ke klien ini ya, teman-teman. Jadi ini klik Ether 2 ya. Lalu kita klik next. Ini next. Apakah sudah benar gateway-nya DHCP address, kita cek dulu aja ya, teman-teman. Next. Nah, next. Nah, oke, sudah. Nah, kita coba, teman-teman, di Chrome ini. Kita coba play dulu si switch-nya, lalu PC-nya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita play. Nah, kita tunggu ya. Nah, di sini ada notifikasi ya, teman-teman. PC 1 star, 4 star. Oke, di sini ada tanda hijau berarti sudah ya, jalan. Oke, kita klik 2 kali di PC 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik saja show IP ya. Nah, di sini tidak ada show IP. Untuk mendapatkan IP secara otomatis, kita ketik saja IP DHCP ya, teman-teman. Nah, atau IP DHCP. Nah, memakai spasi ya, teman-teman. Nah, di sini ada notif Dora. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP otomatis yaitu 149.1. Nah, ini adalah si PC 1 ya, teman-teman. Kita coba PC 1 2 3 4 5. Nah, ini PC 2 3 4 5. Nah, kita ke PC 2 dulu ya. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini kita show IP
show IP, jangan lupa menggunakan spasi. Di sini tidak ada ya IP mask gateway-nya. Untuk mendapatkan IP DHCP client, kita klik IP DHCP, enter. Nah, di sini ada notif Dora ya. Dora. Klik. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita mendapatkan IP 149.254, gateway-nya 149.2. Lalu PC3 kita akan seperti yang tadi, show IP tidak ada, lalu IP DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita mendapatkan IP 253. Nah, kita ke PC 4. Kita show IP ya. Kita tunggu. Ini connect. Oke. Coba ini. Oh ini ya, PC 4. Coba klik 2 kali lagi. Untuk terminalnya. Nah, di sini kita show IP lagi ya teman-teman. Show IP lalu IP DHCP. Ini notif Dora. Nah, kita akan hal sama ke PC 5 ya. Kita connect dulu ke terminalnya. Lalu show IP DHCP. Nah, ini sudah ada ya. Kita mendapatkan 251, sini 252 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita sudah mendapatkan IP klien ini, PC ini secara otomatis dari si router ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian mengerti. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi NAT ya. Oke teman-teman, kita sudah mengkonfigurasi sebuah LAN ya, local area network. Dan setelah ini sudah mendapatkan IP otomatis dari si router ini, nah kita akan lanjut ke konfigurasi NAT ya teman-teman. Jadi NAT ini adalah kumpulan IP private ini ya teman-teman. Jadi 192 itu adalah IP kelas C yang dinamakan IP private ya. Jadi kumpulan IP private ini akan diterjemahkan ke si router ini ya teman-teman. Jadi melalui switch lalu ke router. Nah, si IP private ini akan diterjemahkan ke dalam satu IP public ya teman-teman. Close dulu ya. Ke dalam satu IP public. Nah, si IP public ini kan IP public itu digunakan di sebuah internet ya. Nah, satu IP public ini akan dihubungkan ke ISP, yaitu layanan internet ya, jasa layanan internet. Nah, NAT ini bekerja di router ini ya teman-teman. NAT ini bekerja di router. Nah, diterjemahkannya itu menggunakan router. Nah, sehingga si IP si klien ini atau sekumpulan IP private ini diterjemahkan ke satu IP public dan diterjemahkan menggunakan NAT melalui router. Lalu IP public akan mengakses internet. Nah, IP public ini adalah satu IP public dari sekumpulan IP private ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ini ya teman-teman, praktek langsung tentang konfigurasi NAT. Kalian buka Winbox, lalu kalian open saja ya. Open. Nah, kita tunggu. Nah, kita refresh saja di sini. Oke, kita refresh saja ya. Nah, di sini kita menggunakan IP saja untuk loginnya. Kita tidak bisa menggunakan MAC address, coba. Oh, di sini saya lupa memasukkan password ya. Kita connect. Nah, udah ya. Oke. Nah, di sini untuk konfigurasi NAT kalian masuk ke bagian IP, lalu ke firewall ya. Nah, firewall ini kalian ke bagian NAT ini ya, NAT. Nah, NAT ini kalian tambah ya. Nah, di bagian chain ini kalian pilih di search NAT saja ya. Nah, untuk JST NAT ini kita akan belajar di materi selanjutnya ya teman-teman. Nah,
Ketika sudah, kita ke out interface ya. Nah, out interface itu NAT itu tersambung ke mana? Jadi internetnya itu kan kita itu router ke ISP itu Ether 1. Jadi kita pilih Ether 1 ya, teman-teman. Nah, setelah itu sini kalian ke klik action. Nah, untuk action kita pilih masquerade. Nah, masquerade ini itu cara kerjanya itu adalah semua IP private PC klien. Jadi satu IP public. Jadi NAT itu masquerade itu seperti itu ya. Jadi ini itu yang menerjemahkan si IP private menjadi IP public. Satu IP public, kumpulan IP private menjadi satu IP public seperti itu ya. Lalu klik, kita oke. Sebelum itu untuk accept add desktop jamlog bitmap itu kita akan belajar di materi selanjutnya ya teman-teman. Kita masuk beres, klik oke. Nah, ketika sudah, kita coba ya ke Chrome ya. Nah, di sini kan ada PC. Kita tes dulu ya untuk itunya. Untuk ping ya teman-teman. Nah, ini kan sudah ada ya. Kita coba ping 888. Enter. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba ke google.com. Oh, mungkin di sini ini ya teman-teman. Nah, sini kita isi IP gateway ya teman-teman. Cuma lupa 149.2. Klik OK ya. Nah, ini adalah IP gateway. Coba lagi ya. Connect. Nah, tunggu. Kita coba checklist ya teman-teman. Oke. Oke. Kita coba ke PC 2 saja. PC 2 ya. Ini kalau lama saya skip saja teman-teman. Nah, teman-teman kalian sudah masuk ke terminal, kalian klik saja IP DHCP, enter, lalu ada pesan masuk yaitu Dora. Di sini kita sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Lalu kita show IP. Nah, ketika tadi saya mengganti IP gateway 1 DNS 888888. Nah, ini tuh sudah saya ganti ya, biar tidak terjadi error ya teman-teman. Nah, kita klik saja ping ya teman-teman. Ping 888. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kita sudah connect ke ISP-nya ya teman-teman untuk internet. Kita coba ping google.com. Enter. Nah, di sini juga TTL teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Maka PC2345 itu sudah berhasil untuk ping ke 88google.com. Nah, karena sudah seperti ini, maka konfigurasi NAT dan internet gateway, ini topologi internet gateway ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi inilah yang dinamakan internet gateway ya teman-teman. Sangat mudah sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu NATRIX ya. Teman-teman, kita akan lanjut ya untuk materi sekarang yaitu NATRIX ya. TRIXNAT. Jadi kalian ke IP, lalu ke ini firewall. Nah, ini. Nah, setelah itu kalian ke NAT ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian klik dua kali yang ini. Nah, untuk NATRIX kalian bisa di bagian DST address ini kalian bisa klik dulu ya. Dan di sini show IP dulu. Di sini show IP kita dapat IP yaitu 10.99 ya. Nah, kita akan coba ketik di sini. Oke. Di sini sangat ngelag ya, teman-teman. Oke, coba dulu login ulang. Oke, nah di sini di DS address kita isikan si IP PC 1 ya, misalkan 10.99. Kita cek lagi apa benar, 10.99 oke benar. Nah, kita coba apply ya, teman-teman. Apply lalu oke. Nah, di sini kita coba scroll ya, teman-teman. Coba scroll lalu ping 888. Nah,
Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena apa? Karena jika pada si distrik address-nya itu diisi ya teman-teman, dan mengisi IP si PC1 ini, maka PC1 tidak akan bisa mengakses si internet ini yang, tetapi PC2345 itu bisa teman-teman. Jadi PC1 itu istilahnya diblokir ya teman-teman. Nah, kita keluarin Mox lagi. Ini login ulang. Nah, di sini juga kita tunggu ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ketika DST address ini di checklist, lalu apply. Nah, kita ping. Nah, di sini bisa. Kalau di checklist yang hanya bisa internetan yaitu PC1 ya teman-teman. Jadi PC2345 itu tidak bisa internetan ke si ISP ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini akan ada perapihan konfigurasi ya teman-teman. Nah, misalkan PC1 dan PC2 ya teman-teman. Saya ambil contoh. Eh, Bertunggu. Oke, tunggu lama-lama ya teman-teman. Nah, di sini kan IP address PC1 itu 192.168.10.99. Nah, jika ujungnya atau host ID titik 99 itu jika ingin misalkan 2 ya teman-teman. Nah, PC2 itu mendapatkan IP 192.168.10 titik sesuai keinginan kita misalkan 27. Nah, itu maka tidak bisa ya teman-teman, dikarenakan si PC ini mendapatkan IP otomatis dari si router ini ya, sebagai DHCP server ya teman-teman. Nah, jika ingin host ID atau si IP terakhirnya itu sesuai keinginan kita, maka kita itu harus menjadi ISP tersebut ya teman-teman. Jadi kan di Winbox ini login menggunakan router ya teman-teman. Nah, si router itu uh, tidak bisa uh, tidak bisa ini ya teman-teman, tidak bisa memberikan DHCP kliennya ke si ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi otomatis lah ya istilahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya ulangi, kan si ISP ini mendapatkan IP ya teman-teman, mendapatkan IP DHCP client dari si router, dari si internet ini. Nah, si router ini mendapatkan IP. Nah, si PC ini mendapatkan IP dari si MikroTik router ini ya teman-teman. Nah, jika host ID-nya ingin itu ya teman-teman diubah sesuai keinginan kita, maka jadi ini tidak bisa ya teman-teman, karena itu diisi otomatis ya oleh si routernya itu sendiri dan ISP ya. Seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut untuk materi sekarang yaitu ARP. Kita tunggu loginnya. Kita cek coba. Oke, jadi tunggu ya. Oke, kalau lama kita akan lanjut yaitu ARP list. Untuk masuk ke bagian ARP, kalian klik IP lalu ARP. Nah, di sini pasti ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, ARP ini kita coba kasih contoh yaitu ping ke ini ya, ke address 168 IP address gateway. Oke, di sini sangat nge-lag ya teman-teman. Cancel aja, refresh. Kita coba di sini ya. Sini ada MAC address, kita connect. Oke, ini sangat lama ya. Kita skip saja. Sekali ya, kita connect menggunakan MAC address. Di sini juga login ya. Oke, kita coba IP dah. Masukkan password. Connect.
sini ya, terminal dan ARP tadi. Kenapa ini ya? Kok ini ya? Kita coba ping ke gateway misalkan 192.168. Oke, 49.2. Kita coba ya ping. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, di sini sangat nge-lag sekali ya. Apa-apa, kita tunggu aja. Nah, ini keluar lagi ya. Jadi teman-teman, jadi untuk si ARP itu, jadi untuk kita meng-ping ya, ping misalkan 192.168.1. Nah di ARP list itu pasti akan ada aktivitas ya teman-teman. Jadi aktivitas kita di MikroTik atau Winbox, nah itu pasti akan uh, terlist di si ARP itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini saya tidak bisa membukanya karena ini keluar masuk ya. Jadi seperti itu, semoga kalian paham ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video materi berikutnya teman-teman.